Murnikanlah harapanmu. Kita seringkali salah paham dan sulit membedakan mana yang sebatas fenomena atau gejala dan mana yang disebut fakta. Teman saya waktu masih di bangku SMA agak malu-malu pus. Ceritanya ada seorang cewek paling cantik di kelas suka memperhatikan dia. Setiap kali tatapan mata itu dia menjadi salah tingkah. Lalu dia curhat kepada kami bahwa cewek tercantik itu seolah memberinya sinyal cinta. Kata kami, majulah, katakan isi hatimu. Selagi ada kesempatan, kenapa disia-siakan? Dengan keberanian dia mendekati si cewek, agak basa-basilah. Percakapan dimulai, ada senyuman, ada rasa malu, ada tatapan. Lalu dengan keberanian dia bertanya, adik, mengapa adik suka melihat saya? Si cewek menjawab dengan enteng, aduh kakak jangan marah kakak pemuka beta lihat karena kakak pemuka mengingatkan beta akan seorang cowok yang mencuri mangga di depan rumah. Sejak saat itu jangankan menatap, melihat cewek cantik itu dari jauh, ia akan menghindar. Peristiwanya biasa, tapi malunya sampai ke ubun-ubun. Di satu ibadah minggu, saya dengan yakin bertanya dari mimbar kepada seorang bapak, Bapak sudah menikah berapa tahun? Saya kira ibu muda di sebelahnya adalah istrinya. Saya beralih ke si ibu. Sudah berapa tahun ya ibu? Ibu itu geleng-geleng kepala. Geleng-geleng bukan karena dia tidak bisa menjawab. Ternyata istri si bapak duduk berjauhan. Si bapak duduk dengan orang lain. Hampir saja khotbah saya diinterupsi. Sebab yang tertanam di kepala saya, jika seorang bapak dan ibu duduk bersama-sama satu bangku di gereja, mereka adalah suami istri. Begitulah fenomena. Mudah terpikat tapi lemah oleh fakta. Banyak kali melihat postingan orang kita tersinggung. Seolah postingan itu ditujukan buat kita. Sadarlah sedikit. Orang punya urusannya sendiri. Jika kita sedikit merasa itu karena ia hadir di momen yang kebetulan saja sama. Namun jangan dibawa dalam hati, apalagi menjadikannya sebagai serangan yang kemudian membuat kita hilang kendali dan menulis balasan dengan kebodohan. Itu hanya fenomena. Walaupun ia sedang melempar batu, yakinlah satu hal bahwa batu yang dilempar akan kembali ke tanah juga. Lagian masing-masing orang memiliki jalannya sendiri-sendiri kan? Karena itu para filsuf yang mengedepankan kajian fenomenologi mengingatkan kita agar selalu membuka diri terhadap berbagai informasi dari manapun ia berasal, tanpa cepat-cepat menilai, menghukumi atau mengevaluasi berdasarkan pada prakondisi kita sendiri. Tolong bedahkan dengan baik. Jika harapanmu dan ekspektasimu tak tercapai, apakah engkau sudah menjadi hancur? Tidak kan? Yang hancur itu harapan dan ekspektasi, bukan dirimu. Belajarlah dari Daud. Ketika sang nabi datang mengurapi Daud, roh bekerja di dalam diri Daud dengan sangat hebat. Anak padang gurun tiba-tiba tampil di istana dengan pujian, pahlawan berlaksa-laksa. Lalu apa yang terjadi? Saul membenci dia, si raja memusuhinya dan hendak membunuhnya. Apakah Tuhan tidak bisa menghancurkan Saul saat itu? Tidak. Mudah sekali bagi Tuhan untuk melenyapkan Saul dan janji Tuhan tergenapi. Tetapi lihat, bukan Saul yang ditarik dari istana, malah Daud yang ditarik. Ia kembali ke padang gurun. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengembalikannya ke padang gurun, namun ini padang gurun yang baru. Jika dahulu Daud hanya penjaga kambing domba ternak di padang gurun, sekarang ia bergilir dari satu padang ke padang yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk belajar mengenal banyak orang, belajar lebih dalam tentang domba-domba Israel yang hidupnya jauh dari standar istana yang makmur. Dengan kata lain, yang tahu tentang keberadaan Daud adalah Tuhan. Yang menghendaki Daud menjadi raja adalah Tuhan. Tapi untuk mencapai itu semua, Daud mesti mengalami proses yang berat. Tujuannya jelas, supaya apa yang menjadi harapan Tuhan, itu pula menjadi harapan Daud. Karena itu, mulailah dari bawah. Mulailah dari apa yang ada pada diri kita. Apa yang disebut dengan nama kejernihan. Kejernihan menolong kita agar kita tidak diperbudak oleh harapan dan ekspektasi semu. Dari kejernihan kita melihat siapa kita sesungguhnya, sehingga kita mulai membangun harapan dengan apa yang bisa kita raih. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberi setiap orang satu rahasia hidup
yaitu setiap orang lebih tahu dirinya dibanding orang lain. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Amin.